Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan asbabun nuzul dan tafsir surat Asyam beserta asbabun nuzulnya yaitu surat Asyam. Bentar ya. Oke, surat Asyam ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyah dan terdiri dari 15 ayat. Surat ini berada dalam urutan ke-91 dalam Al-Quran. Asbabun nuzul surat Asyam ini terkait dengan tujuan utama surat ini diturunkan, yaitu adanya anjuran untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Hal tersebut dijangankan dengan banyaknya sumpah yang menyebutkan sekian macam hal agar manusia memperhatikan guna mencapai tujuan tersebut. Sebab jika tidak, mereka terancam memiliki bencana sebagaimana yang pernah dialami oleh generasi sebelumnya, seperti halnya pembangkangan oleh kaum Samud yang menyembelih unta yang mereka minta supaya keluar dari batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan agar mereka menjagai dan memberinya minum. Ke ayat pertama. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya yang di pagi hari. Nah, cahayanya beserta manfaat yang terpancar darinya. Lanjut ke ayat kedua, dan bulan apabila mengiringinya. Dan yang mengiringi dalam peredaran dan cahaya. Yang ketiga, wan hari zajalaha, dan siang apabila menampakkannya. Yakni nampak jelas di bumi dan meneranginya. Yang keempat, dan walaili zayaksaha, dan malam apabila menutupinya. Firman Allah, dan malam menutupnya, yakni menutupi seluruh bukan bumi sehingga segala yang ada di atasnya menjadi gelap. Terus lanjut ke ayat 5. Wassamai wa banaha, yaitu artinya dan langit serta pembinanya. Maksud di sini di sini boleh menjadi mansulah mausulah. Kata sambung yang bermakna yang. Lanjut ke ayat ke-6. Oke. Wal ardi wa ma Wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Nah, ini penghamparan kekuasaannya. Terus selanjutnya 7, wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maknanya adalah dua kemungkinan. Yang pertama adalah demi jiwa makhluk dari jenis hewan, sebagaimana dikatakan oleh keumuman ayat ini. Yang keduanya adalah demi jiwa manusia mukallaf dengan dalil ayat setelahnya. Lanjut ke ayat ke-8, yaitu falhamaha fujurha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Oke, lanjut ke ayat 9. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, yakni mensucikan jiwanya dari dosa-dosa dan kesalahan, meningkatkan dengan ketaatan kepada Allah, dan meningkatkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, 10. Qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, yang menutupi jiwa yang mulia maksudnya bukan menyembunyikan yang sebenarnya, namun menyembunyikan dan mengotori dengan perbuatan yang hina dan dosa-dosa. Lanjut ke ayat 11. Kazabat Samud bitawaha, kaum Samud yang telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Iman Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan yang melampaui batas dan menyombongkan dari kebenaran dan melampaui batas kepada Rasul yang telah diutus kepada mereka. Lanjut ke 12. Izin bahasa askoha, yaitu ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yakni seorang yang paling celaka bernama Qadar bin Salif, karena mereka telah menyembelih unta. Mereka bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Lalu lanjut ke ayat 13. Qad aflaha faqala lahum rasulullah inna qataula wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan meminumnya. Yakni jangan kalian menyembelih unta Allah yang telah dijadikan sebagai tanda yang agung. Lanjut ke ayat yang 14. Fakat zabuhu fakruha fadamdama alaihim rabbuhum bisambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dengan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Lanjut ke 15. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan itu. Ternyata mereka mendustakan nabi mereka soleh, yakni Allah telah menghancurkan mereka dengan azab tersebut menimpa mereka semua.
Bagaimana mungkin Allah takut kepada mereka, padahal dia adalah zat yang maha perkasa, tidak ada suatu pun makhluk yang keluar dari perkasaan dan perhatiannya, sebagai yang ditetapkan dan disyaratkan adalah bijaksana. Oke, segitu saja presentasi saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.